200 tahun telah berlalu sejak Ripley meninggal saat melawan alien. Sekarang, para ilmuwan di kapal USN Auriga sedang melakukan proyek rahasia militer untuk mengkloningnya. Mereka mengumpulkan darah dari tempat Ripley tewas dan membutuhkan 8 percobaan hingga akhirnya berhasil menciptakan tubuh yang bisa bertahan hidup. Setelah tubuhnya siap, mereka melakukan operasi untuk mengambil embrio alien dari dalam rahimnya, karena sebelum meninggal, Ripley telah diimpregnasi oleh alien. Dr. Wren dan Dr. Gediman sangat senang mengetahui bahwa bayi alien juga ikut terkloning dan segera membawanya ke dalam kapsul untuk diteliti lebih lanjut. Saat itu, Ripley tiba-tiba sadar dan langsung menghantam wajah salah satu dokter ke kaca, tetapi ia segera dilumpuhkan oleh para penjaga. 3 hari kemudian, Ripley terbangun kembali dalam selubung seperti kepompong dan menemukan angka 8 tertato di lengannya. Para dokter melakukan pemeriksaan rutin dan terkejut melihat kesehatannya yang sempurna. Bekas operasinya hampir tidak terlihat dan sembuh dengan sangat cepat. Ketika Wren mendekat dan mengejeknya, Ripley menunjukkan kekuatannya dengan menjepitnya menggunakan kaki dan hampir mencekiknya. Tetapi, seorang penjaga segera datang dan melumpuhkannya lagi. Ripley kemudian menjalani serangkaian tes bahasa dan pembelajaran, menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan membuat para dokter terkesan. Mereka menyimpulkan bahwa tubuhnya yang superior adalah hasil dari DNA-nya yang bercampur dengan alien. Namun, ketika mereka menunjukkan gambar seorang anak kepadanya, Ripley menangis karena mengingat putrinya yang telah meninggal dan seorang anak yang ia temui dalam misi sebelumnya. Hal ini membuat Jenderal Perez marah karena militer hanya menginginkan klon yang tidak memiliki ingatan atau emosi. Ia memperingatkan bahwa jika Ripley mencoba berbuat masalah, ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Sementara itu, para ilmuwan juga mengamati eksperimen lain. Alien yang diambil dari Ripley ternyata adalah seekor queen yang tumbuh dengan cepat dan akan segera bertelur. Di tempat lain, sebuah pesawat luar angkasa bernama The Betty tiba di stasiun militer. Kru pesawat adalah kelompok tentara bayaran, termasuk Joner, yang suka bermain dengan pisau. Ia melempar pisau ke kaki Vries, seorang insinyur yang lumpuh dari pinggang ke bawah, tetapi Cole tidak menyukai lelucon kejam ini. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, pemimpin mereka, Elgin, menyerahkan kargo yang ternyata adalah sekelompok warga sipil yang diculik untuk dijadikan bahan eksperimen alien. Perez membayar mereka dan mengizinkan mereka tinggal selama beberapa hari, asalkan tidak mendekati laboratorium. Para korban yang masih tertidur kemudian dibawa ke lab, di mana para ilmuwan menempatkan telur alien di depan mereka untuk diimpregnasi. Sementara itu, Ripley sedang bermain basket sendirian, menguji kemampuan barunya. Ia menunjukkan kecepatan, kekuatan, dan refleks yang luar biasa. Para tentara bayaran menemukannya dan Joner mencoba bermain dengannya, tetapi Ripley dengan mudah menghindarinya. Ketika Joner mencoba menggoda Ripley dengan cara yang menjijikan, ia langsung menjatuhkannya dengan 2 gerakan. Seorang tentara bayaran lain melempar bola ke arahnya, tetapi saat Ripley menangkapnya, Christie menyerangnya dengan beban gym. Hidung Ripley berdarah, tetapi ia tidak terlalu terganggu dan dengan cepat membalas serangan itu. Sebelum pergi bersama para ilmuwan yang datang menjemputnya, ia melempar bola dengan sempurna ke dalam ring dan mengusap hidungnya, meneteskan darah yang ternyata bersifat asam, seperti darah alien. Di laboratorium, Gediman mengejek salah satu alien yang dikurung di balik kaca. Tetapi, ketika alien itu mulai menggeram, ia melepaskan gas pembeku untuk menenangkannya. Sekarang, alien itu takut setiap kali ia mengancam akan menekan tombol gas. Sementara itu, Cole berpura-pura mabuk agar bisa keluar dari kamar dan menyelinap ke sel Ripley. Saat Ripley terbangun, Cole mencoba membunuhnya, tetapi Ripley malah menunjukkan bahwa tubuhnya telah beregenerasi dengan sangat cepat dan membuat Cole menyentuh wajahnya, mengatakan bahwa ia bisa merasakan kehadiran para alien. Cole meminta Ripley membantunya membunuh alien-alien itu, tetapi Ripley berkata sudah terlambat. Saat Cole hendak pergi, ia ditangkap oleh penjaga dan dibawa ke hadapan Wren, yang kemudian menuduh para tentara bayaran telah melanggar aturan dan mengancam akan mengeksekusi mereka. Namun, tentara bayaran segera melawan dan terlibat baku tembak dengan para penjaga, dengan mudah mengalahkan mereka. Saat itu, 2 alien di dalam laboratorium membunuh alien ketiga untuk menciptakan lubang dengan darah asamnya dan melarikan diri. Gediman mencoba mengaktifkan gas pembeku tetapi terlambat dan ia pun ditangkap oleh alien. Alarm berbunyi di seluruh stasiun dan para prajurit bergegas ke kapsul penyelamat. Salah satu kapsul berhasil melarikan diri tetapi yang kedua disusupi alien dan para tentara tewas.